Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J akan membahas bab 11 mengenai kasus-kasus yang ada di bab tersebut. Kelompok ini terdiri dari Lutfi Arif Rahman, Syafira Aisyah Putri, Dini Lia Apriliani, Febi Fadlika Syabila, Azi Abdullah Azam. Kasus 1. Mengelola posisi aset atau liabilitas neto yang terkena eksposur mata uang asing, bukan instrumen lindungan nilai yang ditetapkan. Perusahaan yang mempunyai piutang usaha atau aset lain yang didenominasi dalam mata uang asing lebih besar dari liabilitasnya, mempunyai resiko mata uang asing dari posisi aset neto yang terkena eksposur tersebut. Alternatifnya, perusahaan mempunyai posisi liabilitas neto yang terkena eksposur jika liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing melebihi piutang yang didenominasi dalam mata uang asing yang sama. Penggunaan yang paling umum dari forward exchange contract adalah untuk mengelola posisi mata uang asing yang terkena eksposur, baik posisi aset neto maupun posisi liabilitas neto. Dengan memasuki kontrak forward mata uang asing akan menyeimbangkan antara uang valuta asing dengan piutang dalam mata uang asing yang sama, sehingga akan saling menghapus resiko dari fluktuasi valuta asing. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia membeli barang dari perusahaan Amerika yang mengharuskan pembayaran dengan dolar Amerika Serikat. Jika transaksi didenominasi dalam dolar Amerika Serikat, maka perusahaan Indonesia akan terkena eksposur karena pengaruh perubahan nilai kurs antara rupiah dan dolar. Agar terlindung dari fluktuasi nilai dolar, maka perusahaan Indonesia dapat masuk ke forward exchange contract untuk menerima dolar pada tanggal penyelesaian di masa mendatang. Perusahaan Indonesia kemudian menggunakan dolar tersebut untuk menyelesaikan komitmen mata uang asing yang timbul dari transaksi pembelian luar negeri. Alternatifnya, perusahaan Indonesia dapat mempunyai piutang yang didenominasi dalam mata uang asing yang juga dapat dikelolanya dengan forward exchange contract. Dalam kasus ini, perusahaan Indonesia melakukan kontrak untuk memberikan unit mata uang asing kepada broker forward exchange contract di masa mendatang untuk ditukarkan dengan rupiah. PSAK 55 menetapkan aturan umum bahwa kurs yang relevan untuk mengukur nilai wajar dari forward exchange contract adalah kurs forward pada setiap tanggal penilaian. PSAK 10 menetapkan bahwa piutang usaha atau utang usaha yang didenominasi dalam mata uang asing dari transaksi pertukaran dinilai dengan menggunakan kurs spot pada tanggal penilaian. Kontrak forward harus disesuaikan dengan perubahan nilai wajarnya. Oleh karena kedua kurs yang digunakan berbeda, kurs spot dan kurs forward umumnya akan timbul perbedaan antara jumlah keuntungan dan kerugian. Nilai waktu atau time value dari arus kas masa mendatang dari kontrak forward. PSAK 55 membutuhkan pengaruh faktor bunga jika bunga yang dikenakan signifikan. Oleh karena itu, ketika bunga signifikan, perusahaan harus menggunakan nilai sekarang atau present value dari arus kas masa mendatang yang diperkirakan untuk menilai kontrak forward. Dengan menggunakan nilai sekarang, maka perusahaan secara eksplisit mengakui nilai waktu dari uang. Ilustrasi mengelola posisi liabilitas neto yang terkena eksposur. Contoh berikut menunjukkan akuntansi untuk mengelola posisi mata uang asing yang terkena eksposur dengan forward exchange contract. Untuk tujuan dari contoh tersebut, asumsikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2011, PT Induk membeli barang secara kredit dari Tokyo Industries dengan nilai 2 juta yen. Selanjutnya, transaksi tersebut didenominasi dalam yen. Dan PT Induk saling menghapuskan liabilitas dalam mata uang asing yang terkena eksposur dengan forward exchange contract untuk menerima sebesar 2 juta yen dari broker valuta asing.
Selanjutnya, jangka waktu forward exchange contract sama dengan periode kredit dalam 6 bulan yang diberikan oleh Tokyo Industries. Nah, lalu tanggal terakhir tahun PT Induk adalah 31 Desember, sementara utang akan diselesaikan pada tanggal 1 April 2012. Lalu kurs langsung yang relevan sebagai berikut. Yang pertama tanggal 1 Oktober 2011 itu tanggal transaksi. Kurs spotnya Rp80, kurs forwardnya Rp85 dalam 180 hari. Lalu 31 Desember 2x1 tanggal laporan posisi keuangannya. Kurs spotnya Rp90, kurs forwardnya Rp87 dalam 90 hari. Lalu 1 April 20x2 tanggal penyelesaian. Kurs spotnya Rp86, kurs forwardsnya tidak ada. Lalu ayat jurnalnya akan ditampilkan sebagai berikut. Ayat jurnal ini mencatat pembelian persediaan secara kredit yang didenominasi dalam yen dan menandatangani forward exchange contract 6 bulan untuk menerima 2 juta yen dalam pertukaran dengan 170 juta rupiah. Ini didapat dari 2 juta yen dikali kurs forwardnya Rp85. Jumlah terutang ke broker didenominasi dalam rupiah, sedangkan piutang dalam broker didenominasi dalam yen. Ayat jurnal untuk transaksi, ayat jurnal penyesuaian untuk penilaian pada tanggal laporan posisi keuangan, dan penyelesaian kontrak forward dan utang usaha diposting ke dalam akun T di figur selanjutnya. Pada tanggal 1 Oktober 2021, nilai setara rupiah piutang mata uang asing dari broker adalah 170 juta. Oleh karena adanya kenaikan kurs forward dari yen relatif terhadap rupiah, yaitu melemahnya rupiah terhadap yen. Nilai setara rupiah piutang pada uang asing pada tanggal 1 Desember 2021 naik menjadi 174 juta, yang mengakibatkan keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 4 juta. Untuk perusahaan Indonesia, nilai setara rupiah dari liabilitas telah meningkat menjadi 180 juta, yang mengakibatkan kerugian transaksi mata uang asing sebesar 20 juta. Oleh karena persyaratan penilaian yang berbeda dari kontrak forward dan liabilitas yang terkena exposure, maka keuntungan selisih kurs dari utang usaha yen tidak harus tepat saling hapus kerugian selisih kurs dari piutang mata uang asing dalam yen. Pada tanggal 31 Desember 2021, nilai setara rupiah piutang mata uang asing dari broker adalah Rp174. Oleh karena yen melemah relatif terhadap rupiah, piutang mata uang asing dalam nilai setara rupiah lebih rendah pada tanggal 1 April 20x2 dan diakui kerugian selisih kurs sebesar 2 juta rupiah. Nilai setara rupiah utang usaha adalah 180 juta rupiah. Selanjutnya adalah kasus kedua, yaitu lindungi nilai komitmen pasti mata uang asing yang belum diakui. Lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing. Sebuah perusahaan dapat menandatangani order pembelian barang yang tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable dari entitas asing di masa mendatang yang akan dibayar dalam mata uang asing. Dengan menyetujui harga beli di masa sekarang atau pembelian di masa mendatang, perusahaan telah menerima sebuah komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi walaupun pembelian belum terjadi, yaitu jika kontrak pembelian masih executory atau belum diakui. Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban liabilitas hingga barang diserahkan, tetapi perusahaan terkena perubahan kurs sebelum tanggal transaksi atau tanggal penyerahan barang. Dan PSAK menetapkan persyaratan akuntansi untuk penggunaan forward exchange contract atau lindungi nilai komitmen pasti mata uang asing yang belum diketahui. Dan perusahaan dapat memisahkan komitmen menjadi aspek instrumen keuangan, yaitu kewajiban untuk membayar yen, dan aset non-keuangan atau hak untuk menerima persediaan. Kontrak forward yang dipisahkan tersebut adalah lindung nilai atas perubahan nilai wajar dari komitmen untuk risiko mata uang asing yang dilindungi nilai.
PSAK menjelaskan bahwa lindung nilai dari resiko mata uang asing atas komitmen dapat diperlukan sebagai lindung nilai atas arus kas maupun lindung nilai atas nilai wajar. Transaksi yang diperkirakan atau forecast adalah transaksi yang diantisipasi, tetapi tidak dijamin. Transaksi yang diperkirakan sebenarnya mungkin dapat terjadi sebagaimana transaksi yang diantisipasi. Tetapi lindung nilai atas transaksi yang diperkirakan diperlakukan sebagai lindung nilai arus kas dengan bagian efektif dari perubahan dalam lindung nilai atas nilai wajarnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Di sisi lain, komitmen pasti adalah perjanjian dengan pihak tidak terkait yang bersifat mengikat dan biasanya mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Perjanjian menetapkan semua hal-hal yang signifikan seperti kuantitas, harga tetap, dan waktu terjadinya transaksi. Harga dapat didenominasi dalam mata uang fungsional entitas atau dalam mata uang asing. Perjanjian harus berisi provisi penalti yang cukup besar untuk membuat kinerja perjanjian kemungkinan besar terjadi. Transaksi yang diperkirakan dapat menjadi komitmen pasti jika perjanjian memiliki karakteristik yang tercantum tersebut dibuat antara pihak-pihak. Setiap lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan dapat berubah menjadi lindung nilai atas nilai wajar pada saat dibuatnya perjanjian komitmen pasti. Namun, semua jumlah yang dicatat dalam penghasilan komprehensif lain dalam lindung nilai arus kas tidak direklasifikasi ke dalam laba sampai awal transaksi yang diperkirakan mempengaruhi penghitungan laba. PSAK 55 juga memberikan panduan untuk manajemen perusahaan untuk memilih dasar yang akan digunakan untuk pengukuran efektivitas lindung nilai. Manajemen dapat memilih kurs forward, kurs spot, atau nilai intrinsik untuk mengukur efektivitas. Contoh yang digunakan dalam bab 11 ini adalah menggunakan kurs forward yang konsisten dengan aturan umum untuk menilai forward exchange contract sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PSAK 55. Pengukuran nilai wajar dalam kontrak forward menggunakan kurs forward selama jangka waktu kontrak dan kemudian jika bunga signifikan, perubahan dalam kurs forward didiskontokan untuk mencerminkan nilai waktu dari uang. Selanjutnya adalah ilustrasi lindung nilai komitmen pasti dalam mata uang asing yang belum diakui. Terjadi transaksi impor antara PT Induk dan Tokyo Industri yang digunakan dalam bab ini akan ditambah dengan informasi seperti berikut. Pada tanggal 1 Agustus, PT Induk menandatangani kontrak dengan Tokyo Industri untuk membeli barang pesanan khusus. Kemudian, pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari, dimulai dari tanggal 1 Oktober. Harga kontrak adalah 2 juta yen yang akan dibayar pada 1 April di tahun berikutnya, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang. Kondisi kedua, pada tanggal 1 Agustus, PT Induk melakukan lindung nilai atas komitmen utang mata uang asing dengan forward exchange contract untuk menerima 2 juta yen dalam waktu 240 hari. Kurs di masa mendatang untuk kontrak forward 240 hari adalah 81 rupiah untuk 1 yen. Tujuan forward exchange contract 240 hari ini ada dua. Pertama untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus sampai 1 Oktober. Forward exchange contract adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi untuk periode 180 hari dari 1 Oktober sampai 1 April. Forward exchange contract adalah untuk lindung nilai posisi liabilitas neto yang terkena eksponsur dalam mata uang asing. Seperti timeline transaksi, dapat dilihat bahwa pada tanggal 1 Agustus perusahaan menentukan nilai komitmennya untuk membayar yen atas utang usaha di masa depan dengan menggunakan kurs forward. Namun, utang tidak dicatat pada tanggal 1 Agustus karena transaksi pertukaran belum terjadi. Utang hanya dicatat dalam bentuk memorandum saja. Forward exchange contract harus dinilai pada nilai wajarnya. Pada saat perusahaan masuk ke dalam forward exchange contract, kontrak tersebut belum mempunyai nilai wajar neto karena piutang mata uang asing sebesar 166 juta rupiah sama dengan utang rupiah berdasarkan kontrak. Perubahan berikutnya dalam
nilai wajar dari kontrak forward akan diukur dengan menggunakan kurs forward, dan jika bunga signifikan, maka akan didiskontokan untuk mencerminkan nilai waktu dari uang. Untuk tujuan ilustrasi, kita asumsikan bahwa bunga tidak signifikan dan efektivitas lindung nilai diukur dengan menggunakan referensi perubahan kontrak. Dan untuk jurnalnya, yang pertama menandatangani forward exchange contract untuk menerima 2 juta yen dalam 240 hari. Pada tanggal 1 Agustus, maka jurnalnya adalah piutang mata uang asing dari broker pada utang rupiah ke broker sebesar 166 juta. Dan selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2011, forward exchange contract dinilai kembali dengan nilai wajarnya berdasarkan PSAK 55. Utang usaha dalam yen dicatat pada saat persediaan diterima, yaitu dengan jurnal piutang mata uang asing dari broker yaitu yen pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 4 juta. Dan kemudian untuk mencatat kerugian dari aspek instrumen keuangan dari komitmen pasti, yaitu jurnalnya kerugian transaksi mata uang asing sebesar 4 juta pada komitmen pasti sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ayat jurnal untuk mencatat penerimaan, persediaan, dan pengakuan utang usaha dalam yen yang dicatat dengan jurnal persediaan sebesar 156 juta, komitmen pasti sebesar 4 juta di debit, pada utang usaha sebesar 160 juta di kredit. Kasus 3. Lindung nilai transaksi mata uang asing yang diperkirakan. Lindung nilai atas arus kas mata uang asing. Transaksi yang diperkirakan adalah transaksi yang diantisipasi tetapi tidak dijamin. Transaksi yang diperkirakan sebenarnya dapat terjadi seperti transaksi yang diantisipasi, tetapi lindung nilai transaksi yang diperkirakan diperlukan sebagai lindung nilai arus kas dengan bagian efektif perubahan nilai wajar pada instrumen lindung nilai yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Jenis lindung nilai ini adalah terhadap perubahan dalam arus kas yang mungkin terjadi di masa depan yang akan timbul dari perubahan dalam kurs mata uang asing. Transaksi yang diperkirakan dapat menjadi komitmen pasti jika pihak-pihak yang terlibat membuat perjanjian yang mengikat. Contoh, pembelian persediaan diperkirakan bulan Agustus, tetapi tidak ada perjanjian yang mengikat untuk pembelian tersebut. PT Induk memasuki forward exchange contract 240 hari sebagai lindung nilai yang ditetapkan terhadap arus kas masa depan dari transaksi yang diperkirakan, termasuk utang usaha yang didenominasi dalam mata uang asing hasil dari pembelian. Ingat bahwa perbedaan utama dalam akuntansi kontrak forward sebagai lindung nilai arus kas dengan lindung nilai atas nilai wajar di kasus 2 adalah 1. Bagian efektif dari penilaian kembali forward exchange contract dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. 2. Tidak ada akun komitmen pasti dalam transaksi yang diperkirakan. 3. Tidak diperlukan penilaian kembali atau revaluasi piutang kontrak forward dan persediaan dicatat pada nilai setara rupiah yang ditetapkan dengan kurs spot. 4. Adanya saling hapus terhadap penghasilan komprehensif lain untuk mencocokkan sepenuhnya keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing yang diakui pada utang usaha dalam mata uang asing yang terkena eksposur. Dan 5. Sisa saldo penghasilan lain setelah utang usaha dalam mata uang asing tersebut. Sekian pembahasan bab 11 dari kelompok J. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.